Sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dilaksanakan sekira pukul 10:20 waktu Indonesia Tengah. Dalam sidang ini, JPU menuntut bebas Supriyani dengan mempertimbangkan sejumlah alasan. Informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Apriliana, jurnalis Sulawesi Tenggara, datang dan meminta Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tidak lupa juga untuk umat Nasrani saya ucapkan Shalom. Dan ini kita berjumpa kembali dengan LSM Pos Kesra, Forum Orientasi Studi Kebijakan. Mari kita resapi dan kita kaji, dan dalam tema ini nanti kami akan menampilkan hakim sebagai wakil Tuhan. Jangan menghukum Supriyani, jangan menghukum guru honorer Supriyani sarjana pendidik. Mengapa? Karena sebelumnya kami mengucapkan selamat jumpa dengan para listeners, para pendengar, para pemirsa, viewers. Dengan segenap hati saya merasa gembira, berbahagia bertemu kalian, dan saya mengucapkan salam sehat dan semangat dan umur panjang doa kami. Oke, tema hari ini adalah hakim sebagai wakil Tuhan. Jangan menghukum guru honorer Supriyani sarjana pendidikan. Jadi, the judge as the voice of God, don't punish Mrs. Supriyani as the teacher. Ya, pakailah hati nurani untuk hakim kalau ingin disanjung rakyat, dan terutama rakyat seluruh Indonesia. Karena Anda yang memutuskan sebagai wakil Tuhan, Vice God. Dan saya mengamati Ibu Supriyani selaku guru honorer yang gajinya 300.000, yang sangat mepet, dan kedua pelayanannya kepada bangsa dan negara sudah 16 tahun, dan dia rela tahan di kejaksaan di lapas 3 selama 7 hari. Inilah goro-goro apa? Goro-goro pentung sapu itu hanya dituduhkan ditahan seminggu di lapas. Inilah dianggap tersangka. Ternyata saya tadi melihat berita yang di TV bahwa Ibu Supriyani dituntut bebas jaksa. Ya, selamat luck. Ibu Supriyani, kita tinggal menunggu putusan hakim. Kalau putusan jaksa sudah membebaskan Supriyani, itu prosesnya akan dari penyidikan yang dilaporkan ke jaksa dengan P21, dan jaksa akhirnya menuntut bebas. Ya, syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, semoga ini hakimnya mengikuti. Dan dari pengamatan secara hukum, yaitu oriented justice system, bahwa aspeknya ada 4, yaitu saksi, bukti, pengakuan, dan saksi ahli atau petunjuk. Di sini sudah jelas
dalam saksi itu kalau menurut undang-undang itu yang namanya saksi itu yang melihat, mendengar dan merasakan, itu yang namanya saksi. Nama saksi itu ya. Jadi kalau saksi tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasakan, itu bukan saksi. Jadi saksi itu harus ada 3 ketentuan itu. Dalam saat peristiwa yang dituturkan tanggal 24 April tahun 2024 bahwa Supriyani dituduh sebagai pelaku penganiayaan kepada anak polisi yang namanya Aibda WH Wibowo Hasim. Jadi polisi itu melaporkan kepada Kapolsek untuk diperkarakan. Jadi melihat tadi sistem oriented justice system, 4 aspek, bukti, saksi, pengakuan. Saksi tidak ada kejadian itu, tidak ada orang yang melihat, mendengar, menyaksi. Jadi sesuai pasal 1 angka 26 KUHP. Jadi saksi yang kuat itu harus ada orang melihat, mendengar dan menyaksikan dan merasakan. Yang kedua, anak menjadi saksi. Itu menurut hukum anak tidak bisa menjadi saksi yang sebenarnya karena anak itu di bawah umur 18 tahun, dan kedua anak tidak bisa disumpah di pengadilan. Jadi bentuk saksi sudah tidak kuat ya. Secara pernyataan tidak kuat. Dan yang kedua faktor bukti sapu yang dituduhkan sebagai alat untuk menganiaya anak yang namanya Dapa, putra dari Bapak Aibda Wibowo Hasim, itu juga dari keterangan ahli dari dokter forensik Raja Alfah dari Rumah Sakit Bayangkara menyatakan bahwa luka itu bukan karena sapu Supriyani. Sudah tidak cocok, dari bukti itu sudah tidak ada, saksi tidak ada. Bukti itu kalau dalam undang-undang KUHP harus ada pasal 183, ada 2 alat bukti. Kalau 2 alat bukti tidak ada dalam persidangan, dalam BAP, itu hakim tidak bisa memutuskan. Jadi hakim bisa memutuskan suatu perkara bila ada 2 alat bukti yang sah. Ternyata alat bukti tidak ada. Kemudian faktor saksi bukti pengakuan. Ibu Supriyani sendiri tidak mengakui. Karena apa? Dia tidak melakukan itu, makanya tidak mengakui. Mengapa? Karena saat itu tanggal 24 April 2024 Bu Supriyani itu mengajar di kelas 1B dan sedang anak yang jadi korban yang namanya Dapa, putra Bapak Aibda Wibowo Hasim itu di kelas A. Jadi sudah ada tidak berkesesuaian, tidak cocok kalau itu dituduhkan Guru Supriyani pelaku penyiksaan pada anak. Nah ini saksi bukti pengakuan tidak ada, dan saksi ahli sudah diturunkan dari 3 saksi ahli. Saksi ahli psikologi forensik bahwa statement anak sebagai saksi itu waktunya berbeda, jadi itu bentuk kejanggalan. Dan juga Bapak Kusno Duaji sebagai ahli pidana
mengatakan bahwa saat melaporkan barang bukti itu terbalik. Harusnya lapor dulu, diproses di polisian, dan penyidik memerintahkan dengan membawa surat penyitaan, barang bukti dibawa. Itu terbalik, barang bukti sudah ada baru dilaporkan. Itu pengakuan Sosnod 2J selaku Bareskrim mantannya. Kemudian dokter forensik Raja Alfah ya dari Rumah Sakit Bayangkara Kendari menyatakan bahwa sapu yang dipakai Supriyani tidak menjadi bukti yang sah karena luka bukan karena sapu, luka bisa disebabkan yang lain. Nah ini, maka itu para bukti, saksi, pengakuan dan saksi ahli sudah tidak memenuhi syarat, maka jaksa menuntut bebas. Itu ya sewajarnya. Saya salut dengan Bapak Jaksa yang sudah memutuskan bebas. Mudah-mudahan menjadi pelajaran hukum untuk rakyat Indonesia dan menjadi contoh jaksa yang baik. Hingga kita menanti keputusan hakim. Kami harapkan hakim jujur sebagai wakil Tuhan, tidak salah dalam memutuskan, karena kalau salah bisa diberi sanksi PTTH, pemberhentian tanpa dengan hormat. Banyak hakim yang sudah tergeser, disuap, itu ya karena faktor 3. Biasanya hukum itu bisa terganggu karena 3 faktor: faktor duit, faktor penguasa, dan no viral no justice ini. Demikian, ini suatu yang sering terjadi di negeri ini karena mafia hukum. Dan kasus Supriyani lepas dari segala kecerobohan hukum yang dipengaruhi oleh 3 faktor itu. Dan kalau kita kembali pada hukum yang sudah berlaku, sebetulnya kalau kita mengamati jurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2023-2014 ada nomor 1554 bahwa guru tidak bisa dipidanakan, walaupun itu guru karena dia menjalankan proses pengajaran, pembelajaran dengan pendisiplinan, walaupun dia menghukum karena dengan sistem pendidikan. Jadi guru tidak bisa dipidanakan. Kedua, ada Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Guru dalam bertugas mendapat perlindungan hukum. Ini sudah jelas bahwa hukum kita sudah melindungi guru. Dan ini fakta supaya tidak jadi kesalahan dalam memutuskan perkara. Kami mohon hakim sebagai wakil Tuhan jangan menghukum Supriyani sebagai guru honorer. Semoga rakyat happy karena melihat bukti saksi dan pengakuan dan saksi ahli sudah pas bahwa Supriyani itu tidak bersalah dan tidak melakukan kriminalisasi. Demikian statement kami. Semoga wacana ini menjadi baik untuk kita rakyat Indonesia dan guru tetap mengajar dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan mohon maaf bila ada suatu hal yang kurang berkenan di hati bagi seluruh viewers dan listeners, kami mohon maaf. Excuse me. Thanks for your watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.